dalam politik seringkali kita berhadapan dengan situasi yang saya hadapi waktu itu. Yang datang pendukung-pendukung kita, Kang. Pak Anies, kami mati-matian kemarin kampanye kami. Sekarang kenapa Bapak bikin kebijakan anak-anak kami gak bisa masuk? Itu kan ongkosnya real tuh. Jadi saya bilang, Bapak Ibu, dulu dukung itu kan untuk menghadirkan keadilan, bukan? Lah kita ingin sistem yang tidak adil ini. Saya tanya sama Bapak Ibu semua di sini, di ruangan ini, waktu itu ketemu. 40 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana? Oke, kakek Bapak Ibu sekalian bisa baca tulis tidak? Gak ada yang bisa baca tulis. Itu yang namanya eskalator itu dinikmati oleh Bapak, oleh orang tua Bapak dulu. Sekarang eskalator itu didominasi oleh mereka yang sudah pada naik kelas. Eskalator kan buat kita naik kelas ya. Dinaikin tangganya apa tidak, kita naik kelas tuh kalau eskalator. Eskalator itu sekarang dipakai oleh mereka yang sudah naik kelas terus. Akhirnya apa? Ketimpangan di masyarakat itu struktural. Yang miskin tetap miskin, yang sudah makmur makin makmur. Kenapa? Karena tangga itu tidak bisa dinikmati oleh semua. Jadi saya jelaskan argumen saya, berdebat sih agak panjang dan emosional sekali. Emosional sekali. Karena menyangkut anak nih. Sampai akhirnya saya bilang kita akan tetap jalan terus. Kita dituntut, diproses segala macam. Bismillah jalan terus. Nah ini yang seringkali benar dalam proses politik enggan untuk diambil. Kami waktu itu putuskan untuk ambil, kenapa? Karena kami yakin bahwa ini akan bisa mengubah wajah Jakarta di masa jangka panjang. Karena mendadak kesetaraan kesempatan itu akan terjadi. Sama kan, partai keadilan kan harus keadilan kita ini. Fokusnya pada keadilan kita. Udah adil supaya sejahtera. Nah kalau pintunya itu, sekarang kalau saya tanya di ruangan ini, Pak Dr. Nimatullah, Bapak generasi keberapa yang kuliah? Pak Nimatullah, Pak Dokter, generasi keberapa yang kuliah? Dari keluarga Bapak? Dari keluarga Bapak. Enggak, bukan. Enggak, ayah Bapak, kakek Bapak kuliah enggak? Nah, itu dia. Generasi pertama berarti ya? Karena ayah enggak kuliah, Pak. Saya selalu kalau di saya tanya, sekarang saya tanya Bapak, ayahnya dulu kuliah tidak? Tidak. Ayah kuliah tidak? Tidak. Nah itu dia. Jawabannya Bapak dapat kesempatan kuliah, jadi bisa duduk di ruangan ini. Sekarang Bapak dapat kesempatan untuk punya privilege. Bapak punya semua sumber daya masuk sekolah manapun. Kenapa harus masuk di sekolah negara yang harus dibiayai oleh negara? Bapak bisa sekolah di tempat lain. Yang sekolah dibiayai negara itu untuk semua orang rata. Yang bila Bapak tidak masuk ke situ, Bapak punya kesempatan mengirimkan sekolah manapun di Jakarta. Pak Dr. Nimatullah bisa kirimkan anaknya sekolah manapun di Jakarta. Tapi ayahnya Pak Nimatullah nggak bisa. Beliau kalau nggak di sekolahin sekolah negeri nggak jadi tuh. Negeri kan dulu, ini pasti udah, pasti. Saya belum tanya udah tahu tuh, gitu. Udah pasti. Kalau dokter umurnya seperti saya mungkin swasta, tapi kalau lebih pasti negeri. Jadi negara itu eskalator sosial ekonomi lewat apa? Pendidikan. Nah eskalator ini sekarang dikuasai oleh mereka yang sudah naik kelas. Karena itu sekarang yang kami lakukan di Jakarta mensetarakan, supaya dalam jangka panjang nanti kita akan ketemu generasi baru terus. Biarkan nanti hari ini orang tuanya mungkin buruh, tapi besok anaknya dokter. Orang ini mungkin hari ini adalah pengemudi ojek, nanti anaknya jadi insinyur. Tapi syarat itu adalah pintunya jangan ditutup. Jadi saya tidak bicara panjang lebar soal pendidikan, tapi saya ingin sampaikan pendidikan adalah soal politik, siapa dapat apa, berapa besar. That's education. Siapa dapat apa, that's education. Jadi bukan soal kurikulumnya, bukan, ya iya tentu itu. Tapi sesungguhnya pendidikan tentang siapa dapat apa. Kita naik mobil nih, naik mobil, satu duduk di depan, satu duduk di belakang. Penentunya apa? Iya, saya supir di depan, saya di belakang. Yang membedakan saya sama dia apa? Tingkat pendidikan itu aja. Suku sama, etnis sama, makanan sama, bahasa sama. Bedanya siapa dididik apa hari ini menentukan besok duduk di mana. Gitu kira-kira. Ya, jadi yang membuat saya duduk di belakang dibandingkan yang depan semata-mata karena tingkat pendidikan. Nah itu yang harus kita, jadi kalau ke depan kita lihat pendidikan itu lebih dari sekedar soal teknis di dalam ruang kelas, tapi pendidikan harus dipandang sebagai sebuah instrumen membentuk struktur masyarakat yang adil di masa yang akan datang. Kira-kira begitu. Pak Dr. Nimatullah, mohon maaf jadi Bapak digunakan sebagai sampel Pak. Karena Bapak dokter saya udah bayangin nih. Pokoknya kalau dokter kira udah langsung bayang kok. Gitu. Udah kecium ini dulunya pasti susah juga gitu kira-kira kan. Kecium. Kita ini dulunya susah Pak. Cuman ini Pak, kita ini punya kecenderungan kalau sudah mendapatkan kemudahan, tidak mau generasi berikutnya itu menikmati. Kita juga ngalamin KHR, kalau lagi ada acara, foto bareng KHR.
Oh, selesai acara kan foto rame-rame nih. Foto. Lalu setelah orang keroyokan foto, ini pengalaman saya nih Pak, keroyokan mau foto bareng nih. Selfie Pak, itu penuh itu. Lalu nanti ada yang bilang, udah, Pak Anies capek gitu. Saya perhatikan yang bilang Pak Anies capek itu pasti udah selfie Pak. Iya, nggak ada tuh yang bilang yang belum selfie bilang udah capek, nggak ada itu. Jadi udah setret gitu kan, udah selesai. Lah ente udah gitu, lah yang lain belum gitu. Nah, kita ini dalam pendidikan sering begitu, udah naik kelas terus, udah cukup gitu. Lah jangan dong, kesempatan itu harus diberikan kepada semuanya. Bagaimana mengubah program jadi gerakan, lalu kuantitas atau kualitas? Kami pernah ada sebuah contoh namanya kelas inspirasi Pak. Kelas inspirasi itu sekarang terjadi di mungkin lebih dari 150 kota yang kita udah nggak tahu lagi. Kenapa? Kan udah jadi gerakan murni. Kenapa itu bisa jadi gerakan murni? Karena kualitatif. Jadi kita mengejar pada kualitatif lalu dia menular. Ketika menular tetap menyebut kepada proses awalnya. Jadi sekarang yang namanya kelas inspirasi itu ada di seluruh Indonesia, dikerjakan secara mandiri, dan kami malah udah nggak bisa lagi ngitung, saking bisa dicontohnya, saking mudah, tinggal ngumpulin orang, yang sudah sarjana, yang sudah pada berhasil, lalu kembali ke sekolahnya masing-masing, lalu menceritakan pengalamannya, menjadikan kelas inspirasi. Jadi kalau boleh saya usul, lebih pada kualitatifnya, tetapi punya efek kuantitatif. Lalu yang sudah terlanjur jadi program, lebih mudah Pak. Lebih mudah kalau program menjadi gerakan, karena bukan lebih mudah sih, artinya bisa dikerjakan dengan secara sadar nambah KPI. Berapa banyak orang terlibat di dalam program. Kalau kemarin kan seberapa sukses program meraih target. Nah, itu ditambah KPI-nya. Menjadi berapa banyak orang terlibat. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah aman. Gitu ya. Ya, kita kasih applause untuk Bapak Anies Baswedan. Kalau ada hal-hal yang harus disemprit nggak apa-apa, tapi saya begitu berbunga bahwa pada hari ini Pak Anies hadir di PKS dan juga bersama dengan Kang Aher. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu frame hingga 2024. Dan sebagai penutup, ini saya nyontek nih ya, masih ada pantun yang harus saya bacakan. Ini pantunnya ya. Nah ini jiwa yang kuat berwajah manis. Tadi Kang Aher ya, Pak Presiden juga ngomong berwajah manis. Makan ketan kuning sambil minum es. Tetap semangat ya Pak Anies. Sabar menunggu janur kuning dari PKS ya. Satu lagi, wajah manis berkalung indah di leher. Kita berdoa Pak Anies berpasangan dengan Kang Aher. Ya, terima kasih. Sampai bertemu kembali pada. Saya kasih pantun juga. Oh, boleh. Oh ya, boleh dijawab dulu pantunnya. Silakan, Pak Anies, silakan. Balas. Lawan. Wow, mikirnya panjang. Saya sepeda terus soalnya nih, sepeda terus. Iya. Siapa yang bilang sepeda tadi? Udah ngedahuluin itu dia. Sepeda berjalan sampai ke penjaringan. Betul. Cakep dong. Saya ulang ya, sepeda berjalan sampai ke penjaringan. Cakep. Berputar balik sampai ke pasar Senen. Cakep. Kang Aher pasangan yang punya banyak kelebihan. Jadi pendamping istri ataupun pendamping calon presiden. Iya. Luar biasa ya, makin mengerucut. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa, boleh ya berdoa ya, mudah-mudahan Pak Anies dan Kang Aher bisa berpasangan pada 2024. Ada lagi Pak Anies? Udah. Oh udah. Ada penyerahan cenderamata yang akan disampaikan oleh Kang Aher. Kami persilakan Kang Aher oleh Wakil Ketua Majelis Syuro. Simbol keris. Masya. Simbol keris ini Mas Anies paham.